Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, baik, hari ini kita akan melanjutkan ya materi terkait analisis sediaan padat. Yang akan kita bahas untuk hari ini terkait dengan sediaan supositoria ya. Mungkin kita prolog dulu apa itu supositoria. Saya rasa kalian juga udah pada tahu ya, supositoria itu adalah obat berbentuk sediaan padat ya yang diberikan bisa melalui rektal, vagina ataupun uretra. Nah, pembawa zat aktifnya ini ya dapat bersifat lokal ataupun untuk sistemik ya. Mungkin kebanyakan yang paling kita ketahui itu adalah untuk ambeien. Nah, ini untuk hemoroid ya. Biasanya nih zat aktifnya itu yang dipakai untuk sediaan supositoria itu karena zat aktifnya bisa mengiritasi lambung atau bisa terurai dengan keberadaan asam lambung. Atau pembuatan sediaan ini diberikan juga kepada pasien-pasien yang tidak sadarkan diri, jadi susah minum obat. Kemudian untuk bayi ya, bayi yang step gitu ya, itu dapat langsung menggunakan supositoria. Atau ini yang lanjut usia biasanya terkait dengan konstipasi atau pasien yang sulit menelan dan pasien yang tidak memungkinkan untuk menggunakan suntikan. Nah, proses pelepasan obat yang terjadi di dalam rektal atau vaginal ini, jadi pertama-tama ini supo itu akan larut dalam cairan dubur atau meleleh pada lapisan mukosa, karena ketika kontak dengan suhu tubuh dia akan lebih mudah meleleh begitu ya. Nah, volume cairan di bagian rektal itu sangatlah kecil, sehingga pelepasan zat itu biasanya sangat sulit dan membutuhkan ekstra air. Sehingga ada proses yang namanya di sini proses osmosis dari pembawa untuk menyerap air ya, agar agar mudah lepas zat aktifnya begitu ya. Nah, di sini sehingga akan mengakibatkan suatu sensasi yang tidak menyenangkan bagi pasien ya, ketika terjadi proses penyerapan air tersebut. Nanti ketika obat itu setelah melting ya atau meleleh itu ya, kemudian ini akan seperti mengendap di bagian lapisan epitel. Kemudian nanti ada proses disolusi di mana pada proses ini nanti si zat aktif ini akan berdifusi melalui sel epitel dan dinding rektal untuk menuju melepas ini ya di muskularis tuh otot ya. Ya, daerah otot rektal itu kan mengalami dia akan berinteraksi, kemudian akan mengikat obat ini ya untuk menuju ke sirkulasi dalam tubuh atau menuju sirkulasi darah. Ini terjadi proses absorpsinya itu secara difusi pasif. Gitu ya, itu proses yang terjadi di dalam rektal. Nah, untuk bahan dasar dari supositoria ini kebanyakan menggunakan lemak coklat ya. Ini punya kelebihan nih, cepat meleleh pada suhu tubuh, tidak bercampur juga dengan cairan tubuh, sehingga yang nanti masuk dalam cairan tubuh hanya si zat aktifnya saja. Tapi ini punya kelemahan bahwa lemak ini bisa menghambat difusi obat yang sama-sama larut lemak. Karena obatnya larut lemak, terus dibuat dalam lemak coklat, jadi agak sulit ya terdifusi. Ini jarang digunakan untuk ovula karena menghasilkan suatu hasil sisa atau residu yang tidak bisa diserap gitu. Jadi ini mungkin lebih banyak untuk sediaan supositoria. Lemak coklat ini dapat digunakan karena mengurangi rasa iritasi ya
bisa mengurangi rasa iritasi. Lalu ada lagi gelatin tergliserinasi. Ini obat-obat dalam bentuk non-ionik itu bisa mudah dilepas pada bahan dasar ini, karena bahan dasar ini dapat bercampur dengan air. Nah, mudah bercampur dengan air ya, sehingga nanti akan cukup lambat untuk melarutnya dalam pelepasan. Nah, ini jarang digunakan untuk rektal, tapi lebih dipakai untuk ovula. Lalu ada lagi polyethylene glycol, ini juga digunakan untuk ovula juga ya, karena penggunaannya untuk beberapa penggunaan antiseptik atau anti jamur. Lalu ada lagi bahan dasar ester asam lemak polyethylene glycol. Nah, berikut contoh-contoh sediaan supositor ya yang ada di pasaran. Ada banyak sekali ya, ada yang ini untuk laksatif gitu ya. Kemudian ada untuk anti nyeri ya, paracetamol juga untuk penurun panas gitu. Kemudian ini beberapa untuk yang ovula ya, untuk vagina. Ini biasanya untuk anti jamur. Nah, gimana sampel preparasi sih sebetulnya secara umum? Sampel preparasi itu terjadi ketika kita akan melakukan identifikasi ataupun melakukan pengujian mutu ya dari suatu sediaan. Nah, ini dari sampel yang akan kita tes ini harus bisa menjadi suatu larutan yang dapat kita ukur ya, dapat kita ukur dalam suatu metode analisis. Nah, pada sampel preparasi ini kita perlu memastikan bahwa matriks ini tidak akan mengganggu pada proses ekstraksi analit dalam pelarut, dan kita juga harus memperhatikan sifat fisikokimia dari analit ya, karena sifat fisikokimianya berbeda. Misalnya sifat fisikokimianya dia mudah menguap misalnya gitu ya, maka kita bisa memilih metodenya dengan menggunakan GC gitu. Nah, ketika mengubah bentuk sampel menjadi bentuk yang terukur, analitnya harus dipisahkan dari bahan lain, sehingga kita memerlukan suatu proses ya. Ada proses ekstraksi di sini. Setelah proses ekstraksi tersebut, baru kita preparasi sampel untuk dapat dianalisis ya, dengan metode yang telah terpilih. Oke, pada proses ekstraksi ini tadi ya, tujuannya sebetulnya mengekstrak atau menyari obat aktif dari sampel atau dari matriks ya, tergantung dengan karakteristik fisikokimianya. Nah, prosedurnya banyak sekali untuk proses ekstraksi ini. Yang jelas kita harus memastikan bahwa analit itu bisa terpartisi ke suatu media pelarut gitu ya, dengan campuran-campuran pelarut, bisa heksana, pentana, kloroform ether, dan atau pelarut organik lain yang cocok. Jadi kita untuk memastikan ini kita akan bermain dengan pelarut ya, dimana misalnya si lemaknya ini larut tapi analitnya tidak larut, seperti itu ya. Jadi ada proses ekstraksi, ada juga proses ekstraksi kembali ya. Nanti kita lihat contohnya proses ekstraksi seperti apa. Oke, nah ini beberapa metode ya dari pustaka yang saya dapat. Ini ada ekstraksi yang sederhana, hanya dengan memanaskan. Jadi simpannya suponya di dalam satu wadah yang telah berisi air. Kemudian panaskan dan di stir ya, menggunakan magnetic stirrer. Ini di setting di suhunya 30 derajat Celcius selama 10 menit gitu ya. Kemudian dengan 10 menit ini diharapkan analitnya sudah larut ke dalam air, lalu langsung masukkan ke dalam
ice bed ya, yang berisi es, sehingga nanti akan terbentuk suatu lapisan yang padat. Lapisan yang padat ini yaitu si lemaknya tadi ya. Jadi si analitnya sudah larut ke dalam air. Nah, kemudian excipientnya atau matriksnya itu kita buat solid lagi ya, dengan disimpan di atas apa namanya, ice bed ya. Nah, nanti bagian liquidnya itu atau bagian airnya kemudian kita analisis. Nah, ada lagi ekstraksi yang berikutnya adalah dengan dialisis ya, across a cell selopan ya, selopan membran. Jadi kita punya selopan yang seperti ini, di mana bungkusnya ini sebetulnya berpori, sehingga nanti ketika kita masukkan suponya ya, di sini kan banyak sekali ya analit ya. Nah, analit yang kita inginkan itu keluar, kemudian akan larut di dalam pelarut yang dipakai di analisis membran ini. Nah, ini suponya kita meltingkan ya, kita lelehkan pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian nanti analitnya akan keluar melalui pori semi permeable ya yang digunakan. Lalu nanti analitnya ada di pelarut ini, pelarutnya kita lanjut untuk analisis. Yang berikutnya masih mirip ya, dialisis juga, tapi ini menggunakan alat silinder. Jadi nanti suponya itu dimasukkan ke tengah alat ini ya, kemudian di luarnya kita tambahkan pelarutnya. Dan ini dipanaskan ya, dipanaskan pada suhu 30 derajat Celcius. Lalu ini akan berputar, bagian tengahnya ini berputar, dan nanti sama dialisis juga, si bagian zat aktifnya akan keluar ya. Kemudian nanti di larutan yang di luar ini kita analisis gitu. Nah, ada 3 tahapan di proses dialisis ini. Kayak yang pertama itu kita harus menempatkan termometer ya, untuk memastikan suhunya itu tepat 37 derajat Celcius dalam suhu yang di larutannya. Kemudian ini di bagian tengah tadi ya, bagian selopan itu jadi selopan selopan yang kosongnya itu simpan dulu di dalam air, kemudian dikondisikan 15 menit sebelum suponya itu dimasukkan ya. Lalu nanti bagian pelarutnya, bagian waternya itu kita ambil beberapa kali sampling ya, di waktu-waktu tertentu untuk dianalisis. Nah, ini yang pelarut yang digunakan biasanya adalah bisa suatu buffer ya pada pH 7, bisa juga NaCl ya, gabungan buffer NaCl dan polyvinyl pyrrolidone yang dilarutkan dalam purified water ya, aquades ya. Kemudian dari sini kita ambil 350, kemudian masukkan ke dalam alat, di setting pH-nya ini sekitar 7,38. Lalu nanti aliquotnya kita ambil setiap 30 menit ya, sampai 240 menit untuk menganalisis pada saat waktu berapa menit kadar ini mencapai kadar yang maksimum. Baik, kemudian preparasi buat analisis. Jadi tadi cerita tentang ekstraksi. Setelah diekstraksi, tahapan berikutnya adalah proses analisis, di mana proses analisis ini
kalau di pustaka itu banyak sekali yang menggunakan HPLC ya, ataupun GC dan spektroskopi. Jadi tergantung tadi sifat fisikokimia dari analitnya ya. Nah, gimana sih cara pemilihan metode analisisnya? Yang pertama, jelas harus dilihat solubility atau kelarutan dari zat aktifnya. Kemudian ukuran dari partikelnya, ya, ukuran dari serbuknya gimana? Apakah dia lembut atau kasar, itu juga mempengaruhi. Kemudian sifat hidrofilisitas dan lipofilisitas dari eksipien itu seperti apa, ya. Kalau misalnya lemak kakao itu kan lipofil gitu kan, jadi kita harus bisa memisahkan lemaknya itu seperti apa. Kemudian kemampuan untuk menyebarnya di dalam mukosa, dalam rektum ya, itu juga mesti diperhatikan. Dan bagaimana terbentuknya kalau karena ini dalam lemak ya, jadi semacam emulsi lemak dalam air dengan keberadaan, kalau ada keberadaan emulsifying agent ya. Dan terakhir ini perlu dilihat juga terkait dengan viskositas. Oke. Jadi pada persiapan ini kita sangat melibatkan itu konsentrasi, kemudian pengenceran ya, kemudian bagaimana kelarutan analit di dalam pelarut gitu ya. Itu mempengaruhi untuk metode analisis yang akan kita pilih. Oke, ini salah satu contoh saja mungkin yang terkenal ya di pasaran itu ada dulkolak. Ini berisi bisakodil, ada dua dosis ya, 5 mg dan 10 mg, di mana bisakodil ini digunakan untuk pencahar ya, mengatasi sembelit atau mengatasi konstipasi ya. Nah, ini kalau kita perhatikan bahwa di di wadah itu selalu ditulis bahwa ini harus disimpan pada suhu tidak boleh lebih dari 30 derajat Celcius. Untuk itu ya, tadi untuk menghindari si lemaknya itu meleleh. Baik, untuk identifikasinya, ini menurut FI 6 itu ada dua cara ya. Ada cara A, ada cara B. Yang cara A ini kita lakukan dulu proses ekstraksi, kemudian nanti setelah diekstraksi kita dapatkan residunya. Residunya baru diukur titik lelehnya. Ini ada di rentang 129 sampai 135 derajat Celcius. Atau kita gunakan cara B. Cara B itu dengan membandingkan waktu retensi dari larutan uji dengan larutan baku. Saya rasa ini udah pada paham ya terkait dengan KCKT. Baik, berikut identifikasi untuk cara A tadi ya. Cara A yang pertama itu, jadi kita masukkan sejumlah 150 mg bisakodil. Kalau kita pakai dulcolax yang 50 mg berarti kita masukkan 3 buah supo, kemudian tambahkan heksan ya, dilarutkan nih sampai di water bath ini sampai melebur atau sampai meleleh. Lalu nanti larutannya ini kita saring ya, dimana nanti di bagian atasnya ini ada residu ya, ada residu, kemudian residunya kita ekstraksi kembali, kita cuci dengan heksana ya, dengan heksan dan 50 ml aseton hangat. Nah, diharapkan dengan heksan ini sebetulnya bagian yang larut lemak ya, heksan itu ya, mengikat yang larut lemak. Nah, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah filtrat. Jadi di filtrat ini diharapkan adanya bisakodil ya yang larut dalam aseton. Nah, itu nanti aseton tersebut kita uapkan sampai menghasilkan satu residu ya. Jadi ada semacam yang kering gitu. Kemudian nanti
nanti dikerik bagian yang hablurnya tadi, keringkan sampai suhu 100 derajat Celcius, lalu diuji dengan titik leleh. Ya, berikutnya adalah penetapan kadar bisakodil suppositoria. Di sini FI 6 mencantumkan dengan menggunakan KCKT ya. Nah, ini sistem yang dipakai, kita pakai larutan baku dengan kadar 0,5 mg per mili. Lalu fase geraknya ini menggunakan buffer ya, natrium asetat yang diatur pH-nya pada pH 7,4 dengan asetonitril ya dengan perbandingan 55 banding 45. Fase diamnya adalah pengisi L1 atau C18 dengan laju alir 2 mili per menit dan menggunakan UV detektor ya pada lambda 265 nanometer. Nah, berikut larutan uji yang kita pakai ya. Ini jadi pada preparasi larutan uji kita lakukan proses ekstraksi di mana ditimbang 100 mg bisakodil. Kalau kita pakai tadi yang kandungannya 50 mg, maka kita butuh 2 supo saja. Kemudian ditambahkan 150 heksana dan asetonitril ya. Nah, heksana ini tujuannya adalah untuk melarutkan fase lemak dari matriksnya, sedangkan asetonitril ini tujuannya ditambahkan untuk melarutkan bisakodilnya gitu ya. Nanti akan terjadi dua fase heksana, fraksi heksan dan fraksi asetonitril. Nah, yang fraksi heksan ini kita lakukan 2 kali ekstraksi lagi dengan 50 asetonitril, lalu nanti digabung ya, fraksi asetonitril ini menjadi ada 3 fraksi. Yang ini yang pertama, kemudian 2 fraksi dari sini, lalu di-add dengan asetonitril sampai tanda batas. Nah, bagian inilah yang nanti akan dianalisis dengan menggunakan KCKT ya, diinjeksikan ke KCKT. Nah, nanti pasti ada fraksi sisa dari heksana. Nah, dari situ kita suntikan sebanyak 10 mikroliter, baik itu larutan baku ya, larutan baku yang tadi kadarnya 0,5 mg per mili, dan juga larutan uji. Nanti hasilnya itu kita hitung menggunakan rumus ini, 200 C adalah konsentrasi bisakodil BPFI yaitu 0,5, kemudian respon larutan uji dan respon larutan baku ya. Hasilnya ini tidak boleh kurang dari 90 dan tidak boleh lebih dari 110 dari jumlah yang tertera di etiket. Nah, kalau dari jumlah yang tertera di etiket berarti ini pembagiannya adalah yang di etiket ya. Kalau 5 mg ya berarti ini 5 mg gitu ya, karena kan ini udah dalam bentuk miligram nih si rumusnya. Oke, baik, itu mungkin apa yang bisa saya paparkan terkait analisis suppositoria dengan contoh yang bisakodil. Ini beberapa sumber yang saya gunakan untuk materi kali ini. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjut di study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.